Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda. Sebelum masuk pada pembahasan utama, saya akan menyampaikan dulu kenapa pembahasan ini penting untuk kita bahas. Karena topik ini relate dengan kehidupan kita sehari-harinya. Kita semua itu tahu, teknologi pada zaman sekarang semakin berkembang dengan sangat cepat. Dan salah satu dampaknya yaitu munculnya media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan semua ini sudah jadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan kita, apalagi remaja seperti kita-kita ini. Nah, remaja itu kelompok yang paling aktif memakai media sosial. Kita gak cuma cari informasi, tapi juga ngobrol bersama teman dan bahkan membangun identitas diri lewat media sosial tersebut. Tapi, karena keseringan main media sosial, cara kita berbahasa juga ikut berubah. Coba deh kita perhatikan chat kita sendiri dengan orang lain. Pasti banyak bahasa gaul, singkatan, akronim, atau malah campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, ini bukan salah satu kebetulan, tetapi memang efek dari budaya digital yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, ini ada untungnya. Media sosial untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat, bikin kita lebih kreatif berbahasa dan menambah kosakata baru yang muncul di dunia digital ini. Tapi di sisi lain ada juga tantangannya. Bahasa baku semakin jarang dipakai, bahasa gaul dipakai terlalu berlebihan, dan juga banyak muncul bahasa atau kesalahan eja atau tata bahasa pas kita nulis di media sosial yang salah. Nah, sekarang kenapa sih kita itu penting banget buat belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial? Karena bahasa Indonesia itu bukan sekedar alat untuk ngobrol biasa, tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa negara, dan alat pemersatu bangsa sekaligus sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya, perubahan cara remaja berbahasa itu perlu diperhatikan supaya fungsi penting bahasa Indonesia itu tidak ikut tergerus. Kita perlu paham apa saja perubahan yang terjadi dan dampaknya bagaimana, dan faktor apa yang menyebabkan semua ini. Biar bahasa Indonesia itu tetap terjaga di tengah derasnya alur media sosial ini. Maka dari itu, kami tertarik mengangkat topik bahasa Indonesia di era media sosial, tantangan dan perubahan pada generasi muda saat ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana perubahan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda remaja di era media sosial seperti sekarang. Dan untuk selanjutnya yaitu apa sih dampak positif media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Lalu ada juga dampak negatif media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda seperti sekarang ini. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis perubahan penggunaan bahasa Indonesia ini pada generasi remaja di era media sosial. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak positif media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui dampak negatif media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Terus yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi remaja di era yang serba digital seperti sekarang ini. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai esensi dari bahasa Indonesia yang mencakup pada 2 poin utama, yaitu pengertian dan juga fungsinya.
Secara konsep, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi atau sistem lambang bunyi biasa. Jika kita melihat sejarahnya, bahasa ini berakar dari bahasa Melayu Riau yang menjadi bahasa perantara di Nusantara sejak zaman Sriwijaya. Pilihan ini diambil karena strukturnya yang sederhana dan wilayah pemakaiannya yang sangat luas. Momentum krusialnya terjadi pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana bahasa Indonesia ini diangkat sebagai bahasa persatuan, yang kemudian disahkan secara konstitusional dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Jadi, secara teoritis, bahasa Indonesia adalah produk kesepakatan politik dan budaya yang mengikat kita semua. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang media sosial sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Apa sih itu media sosial? Media sosial adalah platform internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi, serta mempresentasikan diri secara virtual. Media sosial memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu partisipasi, keterbukaan, percakapan, komunitas, dan keterhubungan. Artinya, pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat membuat, membagikan, dan memberikan tanggapan terhadap berbagai konten yang ada. Berdasarkan jenisnya, media sosial dibedakan menjadi beberapa bentuk. Facebook termasuk jejaring sosial, X atau Twitter termasuk Roblox, Instagram dan TikTok termasuk media berbagi konten, sedangkan WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Melalui berbagai platform tersebut, media sosial menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara remaja berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia di era digital. Perubahan bahasa di era digital terlihat dari penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan gaya bahasa yang tidak memiliki struktur tetap dan sering digunakan dalam alat berkomunikasi di media sosial. Contohnya adalah kata gue, lo, dan WKWK. Yang kedua, terdapat variasi bahasa. Variasi bahasa adalah perbedaan penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan kelompok masyarakat tertentu. Dalam era digital, muncul berbagai variasi bahasa, seperti bahasa basileg, bahasa kasar, bahasa gaul, bahasa kolekial, dan jargon digital. Ketiga, terdapat campur kode dan alih kode. Campur kode dan alih kode adalah penggunaan lebih dari satu bahasa dalam komunikasi. Contohnya, seperti kalimat aku lagi healing. Nah, seperti gitu. Pada contoh tersebut, terdapat pencampuran bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu ujaran atau dalam satu kata. Jadi, kerangka teoritis ini menunjukkan bahwa bahasa tersebut berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan media. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Kelompok kami menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan data primer seperti jurnal ilmiah, terus data sekunder, juga buku, artikel, dan literatur pendukung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya mari kita bedah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia ini mulai bergeser di era digital, khususnya pada generasi remaja. Perkembangan media sosial saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Sebagai pengguna aktif platform digital, remaja cenderung mengadopsi gaya bahasa baku karena sifat bahasa yang sangat dinamis dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Fenomena ini terlihat jelas dari dua hal utama.
Pertama, yaitu adanya peningkatan bahasa informal dan menurunnya penggunaan bahasa baku. Remaja kini sangat terbiasa menggunakan kata santai atau singkatan seperti ga, btw, atau otw di media sosial. Masalahnya, paparan yang terus-menerus ini membuat mereka seringkali terbawa menggunakannya dalam situasi formal, seperti saat mengerjakan tugas sekolah atau menulis laporan akademik, sehingga kemampuan berbahasa baku mereka pun menurun. Kedua, yaitu kita melihat maraknya kemunculan bahasa gaul, singkatan, dan akronim baru sebagai bentuk kreativitas linguistik mereka. Istilahnya seperti FYI, kemudian SMIU, VOV, hingga TBL menyebar dengan sangat cepat untuk menunjukkan identitas kelompok dan mengikuti tren. Sisi positifnya, media sosial memang memicu kreativitas berbahasa. Namun, tantangan besarnya adalah penggunaan yang berlebihan membuat remaja menjadi kesulitan membedakan mana bahasa yang cocok untuk obrolan santai dan mana yang harus digunakan dalam konteks akademis. Kesimpulannya, media sosial sukses mengubah cara remaja berkomunikasi, namun sekaligus menantang kemampuan mereka dalam menjaga kaidah bahasa yang baik dan benar. Pengaruh bahasa asing semakin terlihat dalam komunikasi remaja di media sosial. Banyak remaja mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris karena dianggap modern dan keren. Meskipun dapat memperkaya kosakata, penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan bahasa di era digital menyebabkan kesalahan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat semakin meningkat di kalangan remaja. Hal ini terjadi karena banyak penggunaan media sosial terbiasa mengetik dengan cepat, sehingga mengabaikan kaidah bahasa baku. Selain itu, penggunaan huruf kapital dan tanda baca seringkali tidak konsisten. Banyak penggunaan yang menulis tanpa memperhatikan aturan penulisan yang benar. Akibatnya, kalimat yang ditulis sering tidak lengkap dan struktur gramatikalnya kurang tepat. Jika kebiasaan ini terus berlangsung, kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat menurun. Oleh karena itu, meskipun bahasa terus berkembang, penggunaan tata bahasa dan ejaan yang sesuai kaidah tetap perlu diperhatikan, terutama dalam situasi formal seperti tugas kampus, karya ilmiah, dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu perubahan gaya bahasa remaja. Perubahan gaya bahasa remaja terlihat dari cara mereka berkomunikasi yang semakin ekspresif dan kreatif. Jika dulu komunikasi hanya menggunakan teks, sekarang sering menggunakan emot, GIF, dan stiker. Penggunaan elemen tersebut membuat pesan lebih mudah dipahami dan terasa lebih hidup. Misalnya, emot tertawa dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang bercanda. Sedangkan stiker atau GIF dapat membantu mengekspresikan perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mengubah kosakata remaja, tetapi juga mengubah cara mereka menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu dampak positif sosial media. Nah, pernah gak sih kita kepikiran kita berasal dari Jawa Barat, tetapi bisa nyambung ngobrol dengan orang yang luar dari Jawa Barat seperti Kalimantan, Sumatera, terus Papua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Padahal logat kita itu jauh sangat berbeda. Nah, kenapa bisa nyambung? Nah, jawabannya itu ada satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ternyata media sosial itu salah satu pahlawan diam-diam yang bikin bahasa Indonesia itu semakin kuat. Medsos itu gak punya batas wilayah. Mau kita di Aceh, mau kita di Madura, mau kita di Papua,
semua itu bisa connect lewat Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan bahasa yang dipakai untuk menyambungkan semua itu tuh ya bahasa Indonesia. Efeknya apa? Nah, bahasa Indonesia jadi makin sering kita pakai dan makin gampang diakses siapa aja. Dan generasi muda pun jadi lebih mudah untuk belajarnya karena bahasa Indonesia bisa ditemukan di konten-konten yang mereka tonton setiap harinya. Dan ada juga memperkaya kosakata baru, ekspresi kreatif. Apa maksudnya? Nah, ini menarik banget. Coba kita tebak dari mana asal katanya swapoto. Nah, asal kata swapoto itu ya dari selfie. Terus ada juga tanda pagar. Tanda pagar itu berasal dari hashtag. Terus ada juga pemengaruh. Apa itu pemengaruh? Nah, pemengaruh itu berasal atau bisa juga disebut yang sering kita dengar itu influencer. Nah, influencer itu pemengaruh. Ini bukti kalau bahasa Indonesia itu hidup dan terus berkembang mengikuti zaman. Belum lagi soal bikin caption Instagram atau caption TikTok yang lucu-lucu. Itu sebenarnya secara tidak langsung melatih kita memilih kata yang pas dan yang menarik. Jadi tanpa sadar kita lagi mengasah skill berbahasa lewat hal yang paling kita anggap cuma hiburan saja. Nah, ada juga meningkatkan motivasi pembelajaran bahasa melalui konten interaktif. Sekarang banyak guru yang berpikir out of the box. Mereka memakai WhatsApp, YouTube, Instagram untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Siswa diminta bikin video cerita atau posting konten edukatif sendiri-sendiri. Hasilnya bagaimana? Nah, belajar jadi lebih hidup dan seru karena dikaitkan dengan aktivitas digital yang memang udah jadi gaya hidup kita. Bahkan ada teknologi dunia virtual yang bikin suasana belajar itu serasa praktik langsung, bukan cuma teori dari buku saja. Terus ada juga memfasilitasi promosi budaya dan bahasa Indonesia secara global. Ini yang paling keren nih. Lewat konten-konten berbahasa Indonesia, budaya kita itu bisa dikenal sampai ke luar negeri. Sebaliknya, bahasa Indonesia juga menyerap unsur budaya lain. Jadi, makin kaya, tapi tetap gak kehilangan jati diri sebagai bahasa nasional. Dan kalau dipakai dengan baik dan benar, bahasa Indonesia di dunia digital seperti sekarang ini bisa memperkuat rasa persatuan, menumbuhkan toleransi antar warga, bahkan mencegah perpecahan sosial. Jadi keempat poin ini bisa kita lihat kalau media sosial itu bukan ancaman buat bahasa Indonesia. Justru kalau bisa kita manfaatkan dengan tepat, bahasa Indonesia ini bisa jadi alat yang memperluas penggunaannya, memperkaya kosakata, bikin belajar lebih seru, sampai mempromosikan bahasa dan budaya kita itu ke jenjang dunia. Tapi ingat, kuncinya cuma satu, literasi digital dan literasi bahasa yang adaptif. Artinya kita boleh aja gaul di media sosial, tetapi tetap tahu kapan harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada slide ini saya akan menjelaskan dampak negatif media sosial terhadap bahasa Indonesia. Dampak yang pertama adalah menurunnya penggunaan bahasa baku dan tata bahasa yang benar. Dalam komunikasi media sosial, remaja lebih sering menggunakan bahasa yang santai, singkatan, dan kata-kata tidak baku. Selanjutnya, dampak yang kedua adalah penggunaan bahasa gaul yang berlebihan serta dominasi istilah asing. Contohnya, penggunaan kata seperti healing, overthinking, atau insecure yang semakin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dampak yang ketiga adalah kesulitan membedakan konteks formal dan informal. Bahasa yang biasa digunakan di media sosial terkadang terbawa ke lingkungan akademik atau situasi resmi. Dampak terakhir
adalah penurunan kualitas akademik remaja. Kesalahan ejaan, penggunaan singkatan, dan tata bahasa yang kurang tepat, serta sering ditemukan dalam tugas maupun karya tulis. Oleh karena itu, media sosial perlu digunakan secara bijak agar kreativitas dalam berkomunikasi tetap berkembang tanpa mengurangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Faktor-faktor perubahan bahasa Indonesia pada remaja. Perubahan bahasa Indonesia di kalangan remaja tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan teknologi dan internet yang membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan praktis. Remaja sering menggunakan singkatan, akronim, dan bahasa gaul agar lebih mudah di saat berkomunikasi di media sosial. Yang kedua, budaya digital yang mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Remaja menciptakan istilah-istilah baru untuk menunjukkan identitas dan mengikuti tren yang sedang populer. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Remaja cenderung meniru bahasa yang digunakan oleh teman-teman agar lebih mudah diterima dalam lingkungan pergaulan. Yang keempat, globalisasi dan pengaruh bahasa asing melalui internet dan media sosial. Remaja sering terpapar bahwa bahasa asing sehingga banyak istilah asing yang masuk ke dalam percakapan sehari-hari. Yang kelima, kurangnya kesadaran dalam menggunakan bahasa baku. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai berkurang, terutama dalam komunikasi informasi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kita perlu balik lagi ke dasarnya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya kumpulan lambang bunyi yang sifatnya arbitrer. Artinya tidak ada hubungan langsung antara bunyi dan maknanya. Itu cuma kesepakatan bersama, tetapi justru karena disepakati bersama itulah bahasa Indonesia bisa kita pakai untuk berinteraksi, bekerja sama, sampai menunjukkan identitas diri kita. Nah, bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu Riau. Tetapi bahasa ini kemudian dikukuhkan jadi bahasa persatuan lewat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang pasti sudah familiar di telinga kita. Lalu semakin dipertegas di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Nah, jadi bahasa Indonesia ini mempunyai sejarah panjang dan legitimasi yang kuat, bukan muncul secara tiba-tiba. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu punya beberapa peran penting. Jadi, lambang kebanggaan kita, identitas bangsa, alat pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dan sarana untuk menghubungkan berbagai budaya yang berbeda-beda. Sementara, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia itu berfungsi menjadi bahasa yang resmi, bahasa yang dipakai dari sekolah-sekolah, alat komunikasi dalam pembangunan, sampai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah medsos masuk. Media sosial itu hasil dari perkembangan teknologi internet yang bikin cara kita komunikasi berubah jadi lebih partisipatif dan lebih terbuka dan saling terkoneksi tanpa batas. Platform kayak Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook jadi tempat utama kita, para remaja, untuk berekspresi setiap harinya. Nah, karena karakteristik medsos itu serba cepat dan interaktif, ini juga mendorong perubahan cara kita berbahasa. Makanya muncul bahasa informal, bahasa gaul, singkatan, akronim, campur kode bahasa Indonesia sama bahasa asing, sampai gaya bahasa ekspresif memakai emoji. Semua perubahan ini intinya dipicu oleh dua faktor utama, yaitu perkembangan teknologi dan budaya digital yang kita jalani sehari-harinya. Bahasa Indonesia punya kedudukan dan fungsi yang sangat penting untuk bangsa kita. Tapi di tengah perkembangan media sosial yang serba cepat ini, cara kita berbahasa juga ikut bertransformasi.
bukan hal yang harus ditakuti, tapi perlu kita sadari dan pahami supaya kita itu tetap bisa menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar sampai tetap kekinian di dunia digital seperti sekarang ini. Untuk menjaga bahasa Indonesia tetap baik dan benar di tengah arus media sosial seperti sekarang ini, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Keluarga dan sekolah perlu menanamkan literasi bahasa sejak dini supaya remaja itu paham kapan harus pakai bahasa formal dan kapan boleh santai. Guru bisa memanfaatkan media sosial sebagai media belajar, misalnya lewat tugas bikin konten edukatif berbahasa baku di TikTok di TikTok atau Instagram. Selain itu, kita sebagai remaja perlu sadar untuk mengutamakan istilah bahasa Indonesia kalau memang sudah ada padanannya. Terus agar rasa bangga terhadap bahasa nasional tetap terjaga. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga diharapkan lebih aktif mensosialisasikan istilah baku lewat kanal digital yang dekat dengan remaja. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pergaulan dan komunitas digital bisa membentuk budaya berbahasa yang sehat dengan saling memberi apresiasi sekaligus saling mengingatkan kalau ada penggunaan bahasa yang berlebihan terus menyimpang dari kaidahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.